Halo rekan-rekan semua, perkenalkan, saya Budi Sulaiman, dosen psikologi Binus University. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai sistem ingatan kita. Utamanya berhubungan dengan sistem penyimpanan memori manusia. Memori atau ingatan adalah cara yang kita gunakan untuk menyimpan dan mengambil kembali informasi yang kita dapatkan dari pengalaman masa lalu untuk digunakan saat ini. Secara garis besar, proses pembentukan memori dapat dilihat dalam diagram berikut. Proses dimulai dari adanya informasi yang masuk dari sensori yang secara umum dapat kita sebut sebagai input. Untuk dapat disimpan, informasi tersebut perlu diolah menjadi bentuk tertentu. Proses ini disebut sebagai encoding. Bagaimana kita mengolah atau melakukan encoding informasi ini menentukan kualitas ingatan atau memori yang kita miliki. Setelah melalui proses encoding, informasi tersebut disimpan sebagai memori di dalam tempat penyimpanan memori atau yang disebut sebagai storage. Dalam kondisi inilah informasi tersebut sudah dapat disebut sebagai sebuah ingatan atau memori. Proses selanjutnya muncul ketika kita ingin menggunakan informasi tersebut. Kita mengambil kembali informasi tersebut dalam proses yang disebut sebagai retrieval dan mengekspresikannya sebagai sebuah output, misalnya sebagai sebuah ucapan atau jawaban. Dalam video kali ini, kita akan membahas dua model teori yang menjelaskan mengenai penyimpanan ingatan, yaitu yang pertama, teori Atkinson-Shiffrin. Yang kedua, teori working memory dari Alan Baddeley. Teori yang pertama, Atkinson-Shiffrin mengusulkan model penyimpanan memori yang terdiri dari 3 struktur penyimpanan. Sensory storage, short-term storage, dan long-term storage. Ketiga struktur ini berbeda dalam jenis informasi yang disimpan, lama penyimpanannya, dan kapasitas penyimpanannya. Perlu diingat bahwa model ini tidak menyebutkan bahwa di dalam otak kita benar-benar dapat wujud fisik dari penyimpanan ini. Melainkan, ini hanya sebuah tempat penyimpanan hipotetis. Seperti pada proses pembentukan memori secara umum, model ini dimulai dari adanya input informasi dari lingkungan. Saat informasi ini mulai masuk ke dalam sensori kita, saat itulah dimulai proses di sensori memori. Sensori memori ini menyimpan informasi dalam bentuk icon, hingga biasa disebut sebagai iconic memory. Kapasitas memori ini sangat besar, namun hanya menyimpan dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 50 milidetik. Informasi tersebut kemudian diproses dalam encoding, dan kemudian diteruskan ke short-term storage, atau yang kita kenal dengan short-term memory. Short-term memory ini mampu menahan informasi sedikit lebih lama dari sensory memory, sekitar 30 detik hingga beberapa menit. Namun, kapasitas penyimpanan short-term memory ini sangat kecil. Dahulu diperkirakan mampu menahan informasi sekitar 7 plus minus 2 item informasi, dan penelitian terakhir justru menunjukkan bahwa jumlah yang dapat disimpan secara akurat itu sekitar 4 sampai dengan 5 item informasi. Untuk tetap dapat mempertahankan informasi agar tidak banyak terbuang, dapat dilakukan rehearsal atau mengulang-ulang informasi yang hendak diingat, seperti misalnya kita berusaha mengingat urutan angka tertentu.
Dengan melakukan rehearsal, diharapkan informasi dapat cukup lama dipertahankan hingga dapat mengalami proses encoding dan diteruskan ke long-term storage. Long-term storage atau long-term memory adalah tempat penyimpanan memori atau ingatan kita yang sesungguhnya. Long-term memory ini secara teoritis memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan bisa menyimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Namun, informasi yang disimpan dapat saja hilang, yang kemudian kita sebut sebagai kondisi lupa. Informasi dari long-term memory inilah yang kemudian kita ambil kembali dalam proses retrieval. Model kedua adalah model working memory dari Bentley. Sebenarnya model ini hanya merupakan perbaikan dari model sebelumnya, yakni Atkinson-Shiffrin. Bentley mengintegrasikan model Atkinson-Shiffrin dengan model level of processing dari Craig and Lockhart. Model Craig and Lockhart berusaha menjelaskan bahwa informasi yang diproses dengan lebih mendalam atau elaboratif dapat bertahan lebih lama di ingatan. Konsep pengolahan lebih mendalam inilah yang kemudian diintegrasikan ke dalam model Atkinson-Shiffrin dan mengartikan proses yang terjadi di short-term memory menjadi sebuah struktur baru bernama working memory. Perlu diperhatikan bahwa working memory ini tidak sama dengan short-term memory meskipun berada di posisi yang sama dalam model. Short-term memory merupakan sebuah tempat penyimpanan informasi sementara yang pasif. Working memory merupakan sebuah sistem yang aktif dalam mengolah informasi. Tahap awal dari model working memory sama seperti model Atkinson-Shiffrin. Perbedaannya baru terjadi setelah proses encoding dari sensory memory. Bentley membuat 5 substruktur atau elemen dalam working memory. Elemen pertama adalah yang disebut sebagai visual spatial scatter. Elemen ini bertugas untuk mempertahankan informasi visual dan spasial hingga dapat diproses dan disimpan dalam long-term memory. Elemen kedua yang disebut sebagai phonological loop. Elemen ini berfungsi untuk mempertahankan informasi auditif atau suara sehingga dapat diproses. Elemen ini juga mempertahankan hingga sekitar 2 detik informasi auditif yang kita dengar. Elemen ketiga yang disebut sebagai central executive. Elemen ini adalah elemen yang mengatur aliran informasi antara elemen dengan long-term memory. Elemen keempat adalah sistem-sistem lain yang membantu tugas-tugas kognitif atau persepsi. Dan elemen kelima adalah elemen terbaru yang ditambahkan oleh Bentley, yaitu episodic buffer. Elemen ini berfungsi untuk mengintegrasikan informasi dari elemen lain dengan informasi yang ada di long-term memory. Demikian penjelasan mengenai model penyimpanan ingatan atau memory storage manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dalam video ini dapat dimengerti dengan baik. Sampai berjumpa di video topik berikutnya.